Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Humairah beserta bedah buletin teman surga sore hari ini? Alhamdulillah jumpa lagi dalam bedah buletin hari ini edisi 139 ya, dengan judul Pudarnya Pesona Si Kotak Ajaib. Nah, kira-kira apa ya si kotak ajaib ini? Nah, ketika ngebaca judul BTS ini, ngerasa kayaknya BTS ini mau bikin cerpen ya. Hehe. Ya enggak dong, judulnya aja yang dibikin gitu biar kamu penisirin. Nah loh, habis itu langsung deh yang enggak ngeh langsung nanya, what is the meaning kotak ajaib? Apa kira-kira kotak ajaib ya? Iya, kotak ajaib itu bukan kotak Pandora miliknya tukang sulap, tapi kotak ajaib itu sebutan yang ngegantiin istilah televisi. Takut jangan waspada harus ya. Sorry kalau kita serius ngobrol, maksudnya nulis ding ya. Boleh ding, kalau di sini boleh sambil ngobrol ngebahas tentang media. Tapi emang bukan tiap media kita memang serius ya. Ya juga sih yang ya udah deh, pokoknya kudu ikut ngeritin dahi dulu ya untuk mikirin pengaruh media apapun itu medianya bagi generasi kayak kita ini ya, generasi remaja. Soalnya media ini pengaruhnya nggak kecil ke perilaku bahkan pemikiran masyarakat, wabil khusus remaja. Kalau kita lengah, kita nggak care sama pengaruh media, apalagi pengaruh yang negatif, maka rusaknya generasi muda nggak bakal terbendung. Kita sampein gini bukan untuk menakut-nakutin ya, tapi emang faktanya kita kudu waspada, terutama generasi muda. Media televisi kadang memang jadi musuh dalam selimut. Pesannya halus tapi menohok ke jantung pertahanan pemikiran, yang selanjutnya kita ke perilaku kita nggak sadar kita ikut-ikutan seperti yang ada dalam televisi yang kita tonton. Acara seperti sinetron masih menduduki peringkat kewaspadaan tinggi pengaruhnya buat remaja. Tingkah laku kayak pacaran, tawuran, bahkan budaya Bali membuli membuli itu sudah semakin populer menjadi konten sinetron yang habis itu ya ditiru sama remaja. Nah, makanya meskipun di stasiun televisi di beberapa acara seperti sinetron sering ada keterangan di pojok atas istilahnya BO gitu ya, bimbingan orang tua, itu sih nggak hanya sebuah anjuran. Nyatanya pada tataran fakta ada anak yang di kamarnya sendiri ada TV, atau ada orang tua lebih asik nonton kesukaannya dan membiarkan anaknya, sementara konten tontonannya nggak hanya bikinan lokal ya. Yang konten sinetron lokal aja udah begitu tinggi kegaswatannya, apalagi kalau ditambah konten di luar seperti film, musik, dan sejenisnya. Maka tingkat kewaspadaan ini ya kita secara pribadi ya minimal harus sampai respect lah, kita harus benar-benar care. Enggak juga respect, lalu apa yang kita pedulikan? Kalau kita nggak ada yang peduli dari tayangan si kotak ajaib ini, maka nggak ada yang check and balance ya. Kalau check and balance sudah hilang, maka si empunya TV merasa biasa-biasa aja atau merasa sah-sah saja selama ini menayangkan tontonan yang merusak moral, etika, atau bahkan norma agama. Itu dibiarkan saja. Itu artinya kita sebagai generasi muda mulai saat ini harus mulai peduli ya dengan apa yang ada di pertelevisian. Kalau perlu sampaikan saran, kritik sebagai bentuk kepedulian dan respek kita pada tayangan TV sebagai salah satu media tontonan masyarakat. Meskipun bisa jadi si kotak ajaib itu saat ini ya mulai sedikit demi sedikit mendapat saingan dari media sosial, tapi tetap waspada itu harus, dan kritis itu wajib. Nah, pudarnya TV mitos, kira-kira bener nggak ya TV itu sudah mulai pudar ratingnya gitu. Nah, menurut APJII alias singkatan dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menyampaikan bahwa 48%
dari 88,1 juta orang pengguna internet itu merupakan masyarakat pengonsumsi internet harian. Itu artinya asumsi sementara masyarakat sudah sedikit bergeser mengakses internet daripada televisi. Nah, hanya tinggal persoalannya apakah di internet itu masyarakat tetap juga nonton TV online atau streaming. Itu perlu dilakukan survei lebih lanjut ya. Tapi yang jelas sama-sama media ya, kayak TV, radio untuk saat ini posisinya disebut sebagai media konvensional karena sudah ada pesaing barunya yaitu dunia internet. Lebih khususnya media sosial, program atau acara TV yang digantikan oleh acara yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Taruh aja sinetron yang sifatnya berupa tayangan seri digantikan oleh tayangan video-video series di YouTube. Film-film di TV juga sekarang kalah pamornya ya dengan layanan macam Netflix atau sejenisnya lah. Acara musik juga kalah dengan video musik lirik, video klip yang lebih dahulu tayang di YouTube resmi label atau si artis daripada di TV. Berdasarkan survei Nielsen Consumer Media View yang dilakukan di 11 kota di Indonesia, penetrasi televisi masih memimpin dengan 96%, disusul dengan media luar ruangan 53%, internet 44%, radio 37%, koran 7%, tabloid dan majalah 3%. Tapi berdasarkan survei Nielsen Crowd Platform pada tahun 2017, terjadi peningkatan akses internet oleh netizen di hampir semua tempat. Beberapa tempat diantaranya ada kendaraan umum 53%, kafe atau restoran 50%, bahkan ada acara konser 24% pun mengalami peningkatan dalam jumlah akses media digital dibandingkan 2015. Jadi kalau menilik data di atas bahwa peran televisi saat ini perlahan mulai tergantikan. Konon hal itu disebabkan dua faktor, yaitu menurunnya kualitas acara TV dan meningkatnya akses internet di Indonesia. Menurunnya kualitas acara televisi di Indonesia terlihat dari data yang dipaparkan oleh Komisioner KPI yaitu Bu Nuning Rodiah, bahwa kategori program pertelevisian yang dinilai berkualitas dengan indeks 3 itu hanya mencakup 4 program saja, yaitu budaya, religi, anak-anak, dan talkshow. Sedang program lainnya belum mencapai standar indeks yang ditetapkan KPI. Wah, berarti sinetron sudah kalah ya. Sedangkan faktor yang kedua, menurut UC News, mencatat pemakaian internet mencapai 42,5% dari total populasi Indonesia, hampir 50% ya. Waktu penggunaannya rata-rata 354,2 menit per minggu. Internet membuntuti media TV yang dicatat oleh UC News mencapai jumlah permisanya 99,8% dari total populasi dengan rata-rata 1782,5 menit setiap minggu. Ngaruh nggak ya buat remaja kira-kira? Gantinya kotak Pandora dengan kotak HP. Meskipun di atas tadi udah dibandingkan antara TV dan medsos, tapi apakah media TV masih berbahaya buat remaja atau enggak ya? Kira-kira masih bahaya enggak ya? Oke lah, kalau gitu kita kategorisasi berdasar usia dan tayangan TV ya. Maka setidaknya ada pembagian sampel kayak gini: usia anak-anak, usia remaja, usia dewasa, dan usia orang tua. Masing-masing usia punya konsumsi tayangan atau mungkin stasiun TV yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Kita bahas yang usia anak dan remaja ya. Kalau usia anak lebih suka nonton stasiun TV macam RTV atau sejenisnya karena di sana banyak tayangan animasi khusus untuk anak-anak. Tayangan seperti Tayo, SpongeBob yang jam tayangnya juga khusus di pagi hari atau hari libur. Selebihnya anak-anak jika dikasih akses orang tua ya akan nonton video animasi lainnya di YouTube ya. Kalau nggak nonton, anak-anak biasanya juga gadget, main game. Untuk usia remaja bisa dibilang memiliki waktu luang untuk di depan TV lebih sedikit karena keseharian Senin sampai Sabtu di sekolah, kecuali masa pandemi seperti sekarang. Sehingga acara TV buat remaja lebih banyak sore atau malam hari, itu pun kalau dia nggak main sama teman atau asik gadget ya. Alhasil kalau dari sisi remaja nggak sempat nonton TV, bener nggak? Apalagi kalau ditambah di gadget sosial media, remaja merasa lebih asik
maka TV menempati posisi yang tersaingi dibanding gadget. Kalaupun mereka nonton acara TV, favorit mereka biasanya nonton rekodnya aja atau siaran ulangnya yang ada di kanal YouTube. Nah, kalau kembali ke kategorisasi usia tadi ya, pengaruh TV tidak begitu besar buat bahwa bisnis media TV itu eh, tidak terlalu besar ya pengaruhnya bagi remaja, tapi itu kalau televisi konvensional atau yang dari awal kita sebut sebagai kotak ajaib, ada juga nyebutnya kotak Pandora. Nah, kalau TV modern yang disiarkan ulang melalui kanal YouTube masih tetap ada remaja yang mengakses ya, sehingga kalau ditanya pengaruhnya, tayangan TV buat remaja ya tetap ada pengaruhnya, meskipun nggak besar dan nggak sebesar pengaruh dunia internet. Artinya kalau sebelumnya yang kita waspadai itu hanya satu media yaitu TV, sekarang ya bertambah ada internet yang itu lebih dekat dan bisa dibawa kemana-mana ya via gadgetnya, juga kudu wajib diwaspadai, menyumbang dan menginspirasi, mendorong remaja berperilaku buruk kalau mereka tidak memiliki penyaring. Nah, terus gimana dong kalau gini? Berdasarkan survei Imogen Communication Institute atau IGI terhadap 140 media di 10 kota besar Indonesia, hasilnya 70,2% responden menyatakan pandemi COVID-19 ini berdampak terhadap bisnis media. Nah, perlu sahabat teman surga ketahui ya bahwa bisnis media macam TV itu kan hasilnya gitu ya bertopang pada nilai apa, duitnya itu berasal dari mana, dari iklan. Berapa duit yang harus dikeluarkan untuk iklan di TV yang durasinya 60 detik. Sekedar bocoran aja ya, ini berdasarkan penelitian yang dilakukan Nielsen. Uang senilai 145 triliun habis digunakan untuk belanja iklan TV di Indonesia tahun 2018. Bayangin coba. Sedangkan menurut Gatecraft, firma pemasaran berbasis di Asia Tenggara, dalam laporannya yang bertajuk Indonesian Native Advertising and Influence Marketing Report 2018 itu menyatakan bahwa orang Indonesia mengkonsumsi media sosial lebih banyak dibandingkan TV. Angkanya mencapai 3 jam 16 menit berbanding dengan 2 jam 23 menit. Jadi ya ada selisih 1 jaman gitu ya. Artinya berdasarkan data dan juga fakta ya sudah terungkap, maka media tetap akan hidup selama masih ada yang iklan. Dan pemasangan iklan akan tetap enjoy jika para penontonnya bahkan bisa terkonversi menjadi pembeli. Soal moral atau etika atau norma sak bodoh teing ya kalau kata orang Sunda, kalau kata orang Jawa ben wae masa bodoh gitu ya. Urusan moral dan sejenisnya itu mah urusan pemuka agama, urusan kita mah menghibur, begitulah kata mereka ya. Begitulah kira-kira argumentasi yang tepat mewakili pemilik media. Maka secara pribadi kita emang kudu punya filter sendiri ya yang kuat dan tahan banting untuk menyaring semua tayangan dari media apapun. Kalau terkait informasi atau berita Islam, ya harus sudah ngasih informasi lah, harus ngasih rambu-rambu sendiri ya. Jadi kita sebagai remaja muslim harus ingat punya filternya sendiri, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 6, wahai orang-orang yang beriman, jika ada seorang fasik datang kepada kalian dan membawa suatu berita penting, maka tabayunlah atau telitilah dulu agar jangan sampai kalian menimpakan suatu bahaya pada suatu kaum atas dasar kebodohan, kemudian akhirnya kalian menjadi menyesal atas perlakuan kalian. Apalagi kalau berita itu dikaitkan dengan banyaknya berita ya yang menyudutkan Islam, kayak berita tentang terorisme yang disudutkan kepada kaum muslimin, maka kita harus tabayun gitu ya. Kita harus punya filter. Nah, apa filter kita? Ya kita harus punya pondasi tauhid yang kokoh. Sebab kalau tauhid kita nggak kokoh, apalagi ditambah pemahaman Islam kita yang kualitasnya rendah, kita akan mudah diombang-ambing oleh zaman. Padahal kalau kita paham, mau nggak mau, rela atau nggak rela, kita itu umat muslim akan selalu diposisikan
musuh oleh kaum-kaum tertentu dan para musuh-musuh umat ya, itu bisa menjadikan media itu sebagai alat. Oleh karena itu kita sebagai generasi muslim harus waspada sebagaimana warning yang sudah Allah berikan kepada kita dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan senang kepada kamu sehingga kamu itu mengikuti agama mereka. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang benar, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Tentu kita nggak bermaksud menempatkan orang Yahudi dan Nasrani sebagai musuh, tapi kita harus selalu waspada dengan nilai-nilai atau perilaku yang mereka tanamkan kepada kita ya, apalagi di Al-Qur'an disebutkan kelicikan-kelicikan mereka. Bahkan di dalam surat Al-Fatihah kita yang sering kita baca dan mungkin setiap sholat harus kita baca, menurut para mufasir mengandung makna agar dijauhi dari perilaku dan budaya kedua kaum gitu ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kita minta kepada Allah untuk diberikan jalan yang lurus, bukan jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang mereka, yaitu ya, jalan yang lurus itu apa? Jalan orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan ya jalan mereka yang dimurkai. Yang dimurkai itu Yahudi, dan bukan pula jalan mereka yang sesat Nasrani. Simpel aja sebenarnya bahwa media kayak TV, sosmed itu hanya alat. Bukan berarti kita anti sama kemajuan atau anti sama alat-alat dari barat. Tapi yang kita harus waspada adalah konten-konten atau nilai-nilai yang ada di dalam konten-konten yang dikeluarkan oleh media tadi. Kalau emang kontennya membuat kita jauh dari Islam, membuat kita melanggar perintah Allah, maka udah jelas ya, tayangan yang begitu bukan hanya tidak boleh kita tonton, tapi sepertinya kita seperti yang di awal ya, tayangan seperti itu ya harus kita tinggalkan karena itu akan merusak generasi muda kita. Nah, disinilah peran penting pemegang kebijakan seharusnya ya, yang mampu membuat konten media yang layak tonton dan sebaliknya memberangus habis tayangan yang jelas-jelas melabrak nilai-nilai Islam. Nah, inilah yang kita rindukan, yaitu pemimpin yang mempunyai kebijakan seperti itu, yang mampu menamengi ya warganya dari hal-hal yang merusak gitu. Kita rindu pemimpin yang layaknya Sultan Abdul Hamid yang menentang tayangan drama tentang Nabi Muhammad yang dilakukan Prancis kala itu. Nah, kira-kira di mana ya pemimpin umat kayak gitu? Kalau sekarang masih adakah kira-kira pemimpin yang seperti itu? Nah, itu mungkin menjadi PR kita bersama, mewujudkan pemimpin yang benar-benar membentengi diri kita dari pengaruh buruk gitu ya, yang akan menyesatkan kita dari ya, kita tahulah ya, walang tardo angkal yahudu wala nasoro hatta tattabi'a millatahum. Nah, mungkin itu saja. Kita sebagai generasi muda tetap waspada terhadap berbagai media apapun itu, medsos maupun televisi sama saja. Bukannya tidak boleh melihat, tapi kita tetap waspada, jangan sampai kita terpengaruh. Itu saja. Harus ada filter dan bentengnya adalah akidah. Dan untuk mendapatkan itu kita perlu ilmu. Jadi tetap aja untuk belajar dan mengkaji Islam supaya kalian punya benteng keimanan. Demikian kajian kita Bedah Buletin Teman Surga pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.